selamat siang wanita dinamis. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya mau ngobrol bersama ibu-ibu Jakarta. Bekasi. Oh, di Bekasi. Perbatasan. Oh, Perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi. Perbatasan kayak kaum migran ya loh. Antara Jakarta dan Bekasi. Iya. Nah ini belum apa-apa kita udah happy nih. Bisa lagi, ya kan? Hari ini kita mau kenalan nih sama beberapa wanita dinamis yang cantik. Kita mulai dari Mbak yang di depan ya. Silakan Mbak. Perkenalan. Nama saya Rina. Hai Mbak Rina. Hai. Mbak Rina, dari mana aslinya? Aslinya Betawi punya gaya Benyamin. Asli. Oh, asli Betawi. Betawi. Pantun dong. Apa dong? Iya, kan biasa kalau orang Betawi juga pantun ya. Apa ya, jalan-jalan ke kota Paris. Cakep gitu. Cakep. Jangan lupa memakai pita. Ada Mbak Wita pakai pita. Ada orang lagi jatuh cinta. Jadi Mbak Rina ini aslinya memang dari Betawi. Iya. Mbak Rina kegiatannya apa sih Mbak? Saya kegiatannya ibu rumah tangga saja dan jualan-jualan. Apa aja yang dijual? Kayaknya saya pikir pelawak. Dia mau daftar ada nggak? Oh gitu ya. Kita bakal kami lagi ya. Ditahan dulu nih ya Mbak Rina nih. Nah kita kenalan nih sama sebelahnya Mbak Rina. Halo, nama saya Nara. Saya asli Timur Tengah. Jadi. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Oh jadi Timur Tengah ya. Nama nomor sepatu. Oh, nomor sepatu ada mulai sepatu gitu. Nomor sepatu 40 ya. Jangan lupa lagi sepatu. Oke. Jadi aslinya dari Jawa ya. Jawa. Dia kan tinggal di Jawa. Sudah dari kecil. Jadi kita sesinya kenalan dulu ya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Sama Mbak yang pikirnya ini ayo. Profesi bersama ibu rumah tangga. Ya, itu aja sih. Aman. Oke. Oh kalau motor apa? Kalau ngandelin anu sih muter-muter. Aja sih aja. Kirain naiknya di roller coaster. Selanjutnya nih Mbak. Halo, aku Ita, ibu anak 3, kerja juga, tapi ya ibu rumah tangga juga. Oke, kita semua ibu rumah tangga ya. Oke, wanita dinamis hari ini kita mau bahas hadirnya digital sosmed bagi ibu rumah tangga. Nah kita coba ngobrol-ngobrol santai nih sama wanita. Nah menurut Mbak Wita nih hadirnya digital teknologi terutama sosmed nih, itu mempengaruhi nggak sih Mbak untuk rumah tangga terus dalam beraktivitas, memulai karir, terus apa nih fungsinya buat apa sih Mbak? Kalau aku buat ngumpulin resep sih. Oh gitu ya? Iya, karena kan maksudnya banyak juga kan ya, banyak konten-konten kayak resep-resep masakan. Terus kan aku juga suka olahraga gitu ya. Jadi banyak konten olahraga yang berguna lah buat kita ibu-ibu harian yang update gitu kan. Dan masakan juga kayak gitu. Jadi ada banyak ide-ide yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi Bisa kita benar-benar manfaatnya coba. luar biasa ya? Ya, kalau minus yang mungkin karena aku ngambilnya yang plusnya ya. Kalau minusnya mungkin kalau yang kayak konten-konten sampah itu, kalau aku sih aku lewatin sih. Oke. Jadi intinya walaupun kita ibu rumah tangga mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya. Iya. Dan Mbak Dina, gimana Mbak? Ya, bagus. Kalau saya sih seringnya kajian ya. Jadinya kita mau tanya apa di handphone bisa. Terus yang paling penting
Yang paling penting itu kita ngajarin anak. Saya nggak tahu, saya tanya Cici ada PR. Dia jawab Cici. Sekarang hebat juga ini. Kalau dulu kan kita pada bingung dengan adanya kayak gini ya, itu bermanfaat. Oke, jadi selain mempermudah, banyak membantu. Banyak sangat membantu. Berarti ini kita ibu-ibu nih harus Bang Vita minimal punya software dong pasti. Iya. Jadi buat update apa sih penting. Mbak gimana nih? Coba utarakan pendapat. Bagus sih, karena kan banyak pengetahuan juga yang gak bisa kita dapetin dari sekolah dulu ya. Terus juga dari mungkin dulu zamannya baca koran, baca majalah, jangkauannya juga cuma Indonesia. Dan yang jadi trading topiknya negara mana nih, paling cuma kebaris itu doang. Tapi kalau dengan adanya kemajuan digitalisasi ini kan jadi Lebih luas. Iya, mau belahan dunia mana pun juga Bisa tahu ya. ada cuma perbedaan culture juga kita tahu. Terus boy banyak deh. Jadi secara nggak langsung itu bikin kita pintar juga. Iya betul. Luar biasa. Nah, kita wanita-wanita hebat juga. Iya dong. Kita aja harus ngikutin apa ya, perkembangan zaman. Terus juga pengetahuannya juga kan harus diupdate terus setiap hari. Iya. Jadi memang hadirnya teknologi ini bukan hanya untuk kaum wanita ya. Sebenarnya dalam rumah tangga tuh amat sangat penting ya. Pas pandemi itu digital membantu sekali. Kayak misalnya karena sektor jadi kita itu nanti cancel semua. Jadi saya karena kerjaan saya akhirnya saya beralih menjadi lain. Saya fungsi ada 40 ekor di rumah dan penerbangan Vietnamese. Jadi saya lakukan adopsi itu ya. Luar biasa. Lumayan membantu sih, itu dia betul. Oke, tapi udah ada cinta banget sih. Luar biasa. Jadi buat wanita dinamis yang mau konsultasi ikut TikTok, boleh TikTok ya. Jadi sebenarnya hadirnya digital ini kan kesempatan dalam arti bagaimana kita mengambil peluang dan seperti mbak. Semuanya Wita. Nama-namanya semua jadi Wita. Wita. Wita juga. Iya, jadi wanita dinamis dengan hadirnya sosmed khususnya buat ibu rumah tangga maupun pebisnis semuanya. Teknologi ini kalau kita bisa memanfaatkan ruang ini juga, itu akan jadi penting. Striker ini tadinya dari MMA, terus kemudian live TikTok ya. Kadang-kadang memang kita dalam keadaan kondisi itu, kalau kita sudah terdesak, biasa kita bisa ya melakukan apapun ya. So ada itu. Iya, ngide banget. Kita topiknya kita banyak Mbak Vita tuh hobinya kan? Olahraga, traveling. Traveling. Kalau misalnya olahraga atau traveling itu pasti suka di Instrukturnya juga dipotong. Semua dunia tahu kalau saya olahraga. karena itu masih ke love self nggak sih? Iya, self love. Ya kan? Jadi kita tuh benar-benar sebenarnya nggak hanya memamerkan juga. Iya, mungkin dengan apa nggak saya olahraga mungkin teman-teman saya jadi terinspirasi kan ya. Jadi bisa ikut juga untuk hidup sehat. Nah, enggak, Mbak Rina, apa sih Mbak hobinya? Jualan. Oke, jualan. Cari uang. Oke. Tenang aja jualan. Oh, memang jualan hobi. Dari kecil apa dari lahir? Dari buayan. Oh gitu, hobinya memang jualan.
Kalau ada yang nyuruh, tolong dong jual ini, saya jualin. Tolong dong ini, tolong. Ada yang Justin ya. Iya, dari daster sampai rumah dia jual. Benar, makanya saya jual, makanya saya bilang, kata suami saya, kamu ya senang banget jualan. Kalau bisa suaminya dijual-jual. Saking senangnya jualan saya. Senang banget. kopi dulu ya. Diperbanyak. Mbak gimana? Benar. Aku hobinya sebenarnya olahraga, cuma lebih banyak malesnya. Apalagi ya. Apa yang TikTok saya. waduh, pengalaman ya indah-indah. Jangan loh. Tahu gue dia suka di si TikTok. Gitu. Kalau yang asal jangan ngayal yang enggak ya. Enggak. Saya positif. Saya kapan kurus gitu kan. Saya makan pisang goreng. Oh bukan, kapan kurus saya sambil makan pisang goreng. Kapan kurus? Bagaimana? Banyak Oke. Masak ya. iya Kayaknya kita mesti bahas mengenai hadirnya digital kalau untuk anak-anak nih menurut para ibu-ibu nih apa sih kendala bukan karena kan kita ngomongnya untuk positif ya. Nah, pasti dong ada kendala pada saat anak-anak ini terlalu banyak main game. Nah kamu sendiri ada tips nggak sih Mbak pada saat melihat anak ini sudah misalkan terlalu ramah atau nggak handphone? Yang pakai cara pilosis sih. rak meja. handphonenya langsung diambil gitu. Masa dibikin timer. Cuman kadang-kadang emaknya juga sama. Gimana dong? jadi Mengasih contoh juga gimana ya? Berat. tapi kan pasti ada dong reminder buat mereka tadi Iya. nasehat-nasehat ya. Iya, pastinya seperti itu. Cuman maksudnya sebenarnya kan ditetapkan itu misalnya waktunya jam 9 udah nggak boleh pegang handphone gitu ya. Iya, kalau marahin anak saya, jangan main game terus. Jawabannya lebih pintar. Bunda, orang main game itu ada loh yang banyak uangnya. Oh, malah lebih pintar anak. Jawabannya gitu ya. Katanya, ada main game tuh ada yang bisa menghasilkan uang miliaran. Kata saya mana, ngertiin. Ya itu, susah juga sih kalau kita larang-larang anak-anak itu susah. Iya. Susah banget. Tapi paling nggak upaya untuk kontrol tuh pasti Ada. dilakukan. Ya, kalau saya sih saya ambil HP-nya, sampai kita kasih lagi aja. Kadang saya pura-pura, saya banting ya. Dan mati saya juga nih handphone banting. Nanti gue Iya, pernah saya dibanting juga saya angkat aja. Oke. Itu aja. Iya, karena kan nggak semua ibu kan artinya kita punya kesibukan masing-masing pasti kan. Kadang ada ibu yang memang mengontrol game itu bagaimana dia harus main game itu atau bukan main game sih, batasan main itu. Kalau saya pribadi kan biasanya kalau lagi ulangan biasanya. Iya, kita lagi ulangan. Ya. Tapi kita miss sedikit udah. Iya. Sendiri gimana? Kalau aku lebih ke kasih tanggung jawab sama pergennya aja. Jadi kamu terserah mau main iPhone mau sampai pagi, mau sampai sore maupun juga. Yang penting nilainya bagus. Dan sudah kalau misalkan nilainya jelek nih rapornya, baru ada yang penting disita sama ya kalau di sini disita atau mungkin nggak diajak jalan kemanapun, pokoknya dia harus di rumah aja udah gitu. Ada punishment kan kayak anak kita kan sukanya cosplay kan. Misalnya
dalam bulan ini nggak ada cosplay gitu kan. Iya. Ada. Oh, ada partisipasi ya. Iya. Gitu. Jadi tetap ya ada syarat ya. Iya, iya dong. Kalau nggak kan repot juga ya guys. Repot juga karena walaupun ada family link, tetap aja dia udah tahu password kita, dia tinggal hidupin ID kan ya kan. Jadi percuma kita mau pakai segala cara juga. Itu terserah deh, dilepasin aja mungkin terjadinya ya. Nilai kamu harus bagus ya. Karena itu pembuktian gitu. Iya. Itu pembuktian. Nah, Mbak Dalo gimana Mbak? Sekarang udah besar mas, susah. Atas lembaran di hari ini kalau sekarang detik Iya. Jadi memang benar-benar sudah dikasih kepercayaan ya. Kamu gimana ya? saya keliling. Jadi papanya udah kalau ngelihat dia anaknya masih ada langsung dimatiin. Dari pemain katanya. Oke, jadi wifi-nya tuh gratis sebenarnya. Biasanya kita kalau punya kuota sendiri nih, misalnya pakai, itu kan pasti bisa sendiri juga. Iya. Kalau anak nggak bisa, jadi emang kalau udah dimatiin udah nggak bisa nyala lagi sampai jam 4. Wah, boleh juga saya. Oh, pakai laptop anakku yang SMA. Sudah mulai ini ya. Iya. Banyak jalan menuju Iya. Serba salah kan, mau dilarang seperti apa. Susah, anak sekarang susah. Bisa. Iya, kalau udah SMA tuh udah susah kan. Ada tugas. Ada tugas, di HP ada tugas. Iya sih, Pernah saya sih tadi juga. tugas Iya, nggak bisa ngomong. iya. Kalau udah anak SMA tuh udah susah banget. Iya, semua online ya. Semua tugas online. Ya, jadi kalau dulu kan sembako itu yang utama. Kalau sekarang handphone juga maksudnya udah tahu. Iya, sama. Kan? Betul. Jadi memang hadirnya digital ini punya peran yang penting kan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebelum mengakhiri sesi kita, vaksin dari hidupnya. Saya ingin berguna bagi orang-orang di sekeliling saya. Foto. Foto kan gitu. Benar. Ya lupa. Lupa. Malah ketemu. Boleh. Bang dulu. Oh, iya. Masih nyari. Mana lama kan? Foto kita. Be good, do good, let karma do the rest. One of that. Ya maksudnya ya kita perlakukan orang seperti kita mau diperlakukan orang gitu loh. Kalau kita berbaik sangka, kita baik sama orang, pasti orang juga akan baik sama Benar. gitu. Kemudian juga semesta juga seperti itu gitu loh. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah ya berbuat baiklah yang menurut kita untuk diri kita sendiri ke orang lain, dan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Ya, luar biasa. Mbak, gimana kan hidupnya? Hidup senang sekali, jadi baik-baik saja lah ya selama hidup ini. Betul, baik. Ya, jangan marah. Luar biasa. Luar biasa. Ada penasaran yang luar biasa. Jualan kue nggak ada rasa atau nggak enak. Makanya pakai garam. Saya belum nyobain nih kuenya. Iya. Ya pisang gorengnya. Gue kalau jualan bilang ya. Mbak Nana, udah selesai Mbak. Udah selesai itu. Simpel aja udah. Iya kan. Buat aku keep calm, make it simple and easy. Keren. Jadi gak usah ribet sama hidup ya. Karena Udah ribet. kita aja udah ribet. Betul. Gak usah kita tambah-tambahin ribetin orang, gak usah ngeribetin macem-macem gitu. Udah lurus-lurus aja, udah gak usah bengkel. Bikin happy. Kadang-kadang memang kompor itu perlu. Belok aja. Pada dinamis, demikian perbincangan saya dengan ibu-ibu yang luar biasa.
Semoga apa yang kita bahas dapat berguna untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit undur diri. Salam. Bye. Bye. Bye.